berteman dengan sosok yang sangat jahat, kuntilanak. Saya milih angka kelahiran nomor 13. Intan, wanita cantik yang lahir di tanggal 13, diikuti sosok kuntilanak dan auranya merasa ditutup. Konon, Intan juga pernah didatangi makhluk gaib berupa sosok harimau dan anak kecil. Karma buruk apa yang akan terjadi pada dirinya? Lahir di tanggal 13 bulan Januari, sudah ada Mbak Intan di hadapan kami. Selamat malam Mbak Intan. Selamat malam Kak Robi. Oke, selamat datang di Karma. Dan Roy, silakan apa yang kamu lihat di sini? Saya menjumlahkan angka-angka di sini juga dan menghasilkan akumulasi angka 7. Apakah 7 ini berkaitan dengan sosok kuntilanak? Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kamu makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bu, kenapa sih beribuk banget sih, Bu? Kamu harus jaga Intan. Dia harus puasa weton dan banyak zikir. Bu, Intan itu sakit. Seharusnya dia butuh obat, bukan malah suruh puasa weton. Dia bilang dia berada di atas toren. Dia sukanya di atas toren. Air. Atas toren Air. Terus kalau nggak salah nama kuntilanaknya dia pernah nyebutin Rokaya apa Rogaya. Kemana itu kuntilanak Rokaya? Jangan sampai dia membalas dendam. Pergi dari sini Rokaya. Tidak, aku tidak mau pergi dari sini. Aku akan membalaskan dendamku karena kamu sudah merebut Mas Kunto dariku. Kunto adalah suamiku. Kamu yang telah memaksa menikahinya. Justru aku yang menolongnya untuk mencapai kesuksesannya. Biar kamu banyak omong. Hah? Intan? Apa Intan? Hah? Mas Kunto? Aku rindu kamu, Mas. Kamu tidak bisa menyentuhku karena kita sudah berbeda alam. Dasar kau pengkhianat! Keluarkan Rokaya, Mas. Keluarlah dari tubuh cucuku. Tidak! Kunto, akan aku balas semua perbuatanmu. Keluar kamu dari sini, Rokaya. Tidak! Maafkan aku. Ini semua gara-gara aku. Sekarang Rokaya ingin membalaskan dendamnya. Intan! Kamu kenapa, Nak? Bu, Intan kenapa, Bu? Ada kuntilanak yang mau menyerang Intan. Apa? Kuntilanak? Ibu jangan aneh-aneh deh kalau ngomong. Ibu serius, Romlah. Dulu bapakmu menikahi si kuntilanak itu yang bernama Rokaya karena ingin mendapatkan ilmu.
Tapi Rokayah ingin mencelakai ibu. Makanya sama bapak dikurung di dalam kendi. Tapi sekarang dia bebas karena kendi itu udah pecah. Bu, Intan itu sakit panas, Bu. Dan Romla mau memberi dia obat. Jadi ibu jangan aneh-aneh deh kalau ngomong. Pakai bawa-bawa bapak segala lagi. Terserah kalau kamu nggak percaya. Aku akan buat anak dan keturunanmu sengsara, terutama Intan. Ibu! Ibu! Ibu, bangun, Bu! Semenjak nenek saya meninggal, saya sering banget ditindihin sama makhluk gaib kalau setiap tidur malam. Nak, Intan! Aduh, kamu kenapa, Nak? Intan, bangun, Nak! Intan! Ayo bangun, Nak! Ayo bangun, Nak! Ayo, Nak! Kurang ajar, ternyata kamu lagi. Kamu tidak berhak melarangku. Aku akan membalaskan dendamku. Tempatmu bukan di sini. Pergi kamu. Aku akan pergi jika Intan ikut bersamaku. Aku tidak akan pernah kamu mengganggu cucuku. Karena Intan adalah keturunanku. Di sini saya melihat ada sosok kuntilanak. Untungnya kamu tidak bisa lihat ya. Dan kemudian ada satu lagi. Apa itu? Suaranya menjauh. Kalau suaranya menjauh, berarti dia mendekat. Aku sangat menyukai raga Intan yang lemah karena dia adalah keturunanmu dan aku sangat menyukai dia. Aku tidak akan biarkan kamu mengganggu Intan. Pergi! Tidak, aku tidak mau pergi. Siapa kamu? Jangan takut, Intan. Aku akan menjagamu. Maksud kamu apa? Aku nggak ngerti. Ada kuntilanak yang akan mencelakaimu. Kamu harus berhati-hati. Ingat pesan. Ibu! 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 Intan! Kamu kenapa, Nak? Ibu! Ada kuntilanak, Bu! Ada kuntilanak! Apa? Kuntilanak? Iya, Bu. Terus tadi ada kakek-kakek. Kakek-kakeknya berjanggut putih panjang, Bu. Serem banget. Aku takut, Bu. Aku takut. Bu, aku takut. Ya udah, kalau gitu ikut ibu aja yuk. Mau kemana, Bu? Ke rumah bibi kamu. Bibi Ajeng. Buat apa, Bu? Udah, kamu sebenarnya tanya. Sekarang ikut ibu ya, pergi ke sana. Ayo. Bu, aku takut, Bu. Ayo pergi, ayo. Ajeng, tolong bantu Intan ya. Dia itu disukai sama kuntilanak yang ada di rumah. Jadi gini, Bi. Tadi Intan lagi di kamar. Terus tiba-tiba ada suara kuntilanak, Bi. Intan takut banget. Terus ada kakek-kakek berjanggut putih panjang. Pokoknya serem banget, Bi. Intan nggak tahu dia siapa. Itu kan sosok Bapak. Tapi kenapa Bapak memilih Intan untuk dijaga? Padahal kan aku yang selalu melakukan ritual. Ajeng, kamu kenapa diam? Kamu bisa bantu kan? Intan, jangan kamu dengerin perkataan kakek berjanggut itu ya. Memangnya kenapa, Bi?
Tapi kakek itu baik kok. Kakek itu bilang kalau dia bakal ngelindungin Intan. Tapi kan kamu nggak tahu apa maksud dari kakek berjanggut itu, berbahaya atau tidak. Kan bisa aja kakek berjanggut itu yang mengirim kuntilanak untuk menakuti kamu. Siapa sok itu? Apa kamu tahu? Jangan sampai Romla tahu jika sosok kakek berjanggut itu yang dilihat Intan adalah bapak. Aku harus sembunyikan hal itu. Bibi juga nggak tahu, tapi kita mesti waspada. Bibi kasih kamu penangkal ya, biar Intan nggak diganggu terus sama sosok itu. Sebentar ya. Intan, ini kalung penangkal untuk kamu agar kamu tidak lagi diganggu oleh sosok kakek berjanggut atau apalah itu. Jadi kamu bisa tenang karena memakai kalung ini. Jangan pernah kamu lepaskan kalung ini ya Intan. Ajeng, saya mau minta tolong juga kamu untuk mengusir kuntilanak yang ada di rumah saya. Ya udah, aku bantu untuk mengusir kuntilanaknya itu. Itu dia kuntilanaknya. Kalian tunggu sini. Bu, perasaan tadi aku nggak lihat apa-apa deh, Bu. Udah, jangan berisik. Biar bibimu yang ngeceknya. Ajeng, apa kamu udah mengusir kuntilanak itu? Aku sudah mengusir dia jauh dari rumah ini. Dan kalian pasti tidak akan diganggu lagi. Makasih banyak ya, Bi. Makasih ya, Ajeng ya. Sama-sama, Kak. Saya kira ketika kuntilanak itu berhasil diusir dari rumah, itu adalah akhir dari teror kuntilanak. Ternyata saya salah. Itu adalah awal masalah terbesar dalam hidup saya. Kamu akan melakukan apapun yang aku perintahkan. Kamu tempelkan anak perempuan yang bernama Intan. Dan aku akan memaksa Bapak untuk menjauhinya. Tidak akan aku biarkan Bapak terus-terusan menjaga Intan. Ibu jangan apa, ibu takut. Sebentar ya, ibu lihat dulu ke depan. Enggak ada apa-apa. Kamu harus percaya sama ibu kamu. Mungkin itu angin. Enggak, Bu. Enggak. Aku masih ngerasain dia ada di sini, Bu. Ya sudah, sekarang kamu istirahat ya. Ibu keluar dulu ya. Bu, tapi aku takut, Bu. Aku tidak bisa mendekatinya. Kalung itu yang membuatku terpental. Saya ini melihat apakah ketika kamu marah, kamu benar-benar lonjakan emosinya sangat parah sekali, kan? Iya. Iya. Bahkan kalau misalnya aku orangnya sensitif, kayak bilang sensitif, kadang kalau nyokap marah, aku kayaknya kesel sendiri gitu loh. Tuh! Ibu! Ibu! Intan! Apa-apaan ini? Ini makanan gak enak, tau gak? Kalau kamu gak suka masakan ibu, jangan lempar-lempar seperti ini, Intan! Intan! Kalau ibu lagi bicara, tatap muka ibu! Dia masih memakai kalung itu. Intan! Bapak,
Apa yang telah kamu lakukan pada keponakanmu sendiri? Aku ngelakuin ini agar Bapak tidak mendekati Intan. Karena aku juga berhak, Pak, mendapat perlindungan Bapak. Aku tidak bisa menjadi penjagamu. Kenapa, Pak? Jiwamu sudah sesat. Aku tidak bisa bersamamu. Kembalilah kepada kebenaran. Aku mohon, Pak, jadilah pelindungku. Ilmu hitam yang kau miliki sudah menjadi penghalang bagiku untuk melindungimu. Bapak, lihat aja. Aku akan jadikan Bapak sebagai pelindungku. Kenapa aku bisa ngelakuin ini ke ibu? Aku nggak bisa ngendalin diri aku. Kamu melakukan itu karena dalam pengaruh kuntilanak. Pergi, dasar tua bangka. Aku akan membuat dia menderita. Intan, kamu kenapa? Intan, kamu kenapa Intan? Ibu. Kamu ketawain saya? Buka ibu kayak onde-onde. Kamu tuh ya sama orang tua gak ada sopan-sopannya. Masalah-masalah terus berdatangan akibat kuntilanak mengikuti saya. Bahkan anak-anak kecil menjadi korban. Mama! Kamu kenapa? Nia, mah, mukanya berubah. Heh, kamu apain anak saya sampai sawan begini? Bu, ada apa ini ribut-ribut, Bu? Si Intan udah bikin anak saya sawan. Dan, kamu ngapain anak ini? Ngapain lu dorong gua? Setan! Intan, ibu dengar kamu nakutin warga ya? Intan! Ngapain ibu dengerin orang? Heh, Intan! Jangan coba-coba mengatur hidupku. Siapa kamu? Intan! Intan, kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Au! Jangan coba-coba menggangguku. Om kenapa? Kok bisa di sini? Intan! Kamu ngapain? Lu mau bunuh orang? Dengar, jangan sakitin Intan, Pak. Dia nggak bersalah. Si Intan itu udah berkali-kali seperti ini. Iya, benar. Kalau kita biarin, bisa celakain warga. Intan! Ih! Mas, kamu ngapain sih gandeng dia? Emangnya kenapa? Aku nggak suka ya, kamu gandeng perempuan lain. Intan, kamu juga jangan kecentilan deh. Ingat ya Intan, kamu itu udah Bibi tolongin dari kuntilanak. Jadi balasannya kayak gini sama Bibi. Dengar ya Ajeng, kita tuh udah bercerai dan gak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi kamu jangan pernah ikut campur kehidupan aku lagi. Ayo. Lihat aja Intan, kamu akan aku buat celaka. Makasih ya Om udah anterin Intan. Sama-sama, Tan. Intan, dari mana kamu? Masuk.
Hari, kamu kan mantan suaminya Ajeng. Nggak enak kalau deket sama Intan. Nanti jadi omong tetangga. Kami itu udah berpisah lama. Dan aku bebas berhubungan dengan siapa saja, Kak. Tapi kan... Udahlah, Kak. Kakak nggak usah dengar omongan tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kan udah bilang, jangan bertingkah yang aneh-aneh. Dan jangan bikin malu keluarga. Bikin malu gimana sih, Bu? Pokoknya mulai sekarang, kamu itu nggak boleh kemana-mana. Dan kamu juga nggak boleh deket-deket lagi sama Hari. Datanglah, Pak. Mau apa, Ajeng? Jadilah pelindung Ajeng. Aku tidak mau jadi pesugihan. Ajeng juga butuh uang. Biar hidup Ajeng tidak susah terus. Tapi harus dengan cara yang baik. Kamu harus menjauhkan kuntilanak dari Intan. Gak. Kuntilanak itu akan terus menghantui Intan. Ajeng adalah keturunan Bapak yang harusnya mewarisi seluruh kemampuan Bapak. Kuntilanak, datanglah! Aku ingin kamu mengganggu Karomlah dan terutama Intan. Jangan, Ajeng. Intan masih keponakanmu sendiri. Kalau Bapak ingin kuntilanak itu tidak lagi mengganggu Intan, Bapak harus mau tunduk dengan. Kayak ada yang ngikutin gue. Tapi nggak ada siapa-siapa di sini. Aduh, Karomlah ada apa sih? Tolong dia, ada kuntilanak. Urus saja tuh kuntilanak sendiri. Kok kamu ngitung gitu sih, Jeng? Aku tuh sakit hati gara-gara hubungan Intan sama Hari. Saya tahu, memang Intan yang salah. Saya janji akan pisahin Intan sama Hari. Tapi untuk malam ini, kamu anterin saya pulang ya. Tapi Karomlah janji ya, cari Intan di rumah Hari. Iya, saya janji. Ayo kita pulang yuk. Kuntilanak yuk, ayo cepet. Itu namanya anak pintar. Intan! Ngapain kamu di sini? Ayo pulang! Ibu, Intan kesini cuma main sama Leni. Ibu tuh nyalain Intan mulu. Kamu bikin masalah lagi ya? Jangan ada orang yang mengira kalau kamu yang bikin keluarga bibimu itu berantakan. Kamu tahu gak? Tadi ibumu itu diteror sama kuntilanak. Terus ibu nggak apa-apa? Untung aja ada Ajeng. Tuh Tan, Ajeng itu sakit hati sama kamu. Kamu nggak mau kan? Kalau ibu sama Ajeng berantem, ayo kita pulang. Ayo pulang. Ayo pulang. Ayo. Bagus. Terus saja seperti itu. Dengan begitu, keluarga Karomlah yang akan berantakan. Saya melihat di sini banyak pria kok yang menghampiri dia, tapi selalu mental, Robi. Akunya nggak. Jadi ada aja gitu yang aku nggak suka gitu, ilfeel gitu. Hai, aku boleh gabung ya makan bareng? Intan, pulang bareng yuk. Sorry, tapi aku udah ada yang jemput, gimana? Sama siapa? Saudara sih. Intan, kamu tuh cantik. Masa pulang sama saudara? Kamu itu pantasnya pulang sama pacar, apa sama pangeran? Kuntilanak! Kuntilanak? Pasti nih gara-gara kuntilanak itu. Om Hari? Kenapa teman kamu, Tan? Gak tahu, Om. Tan, bukannya aku mau monesetin kamu apa gimana. Tapi kamu itu jangan suka menebar pesona dengan teman cowok kamu di tempat kerja kamu. Kamu kan nggak tahu gimana mereka. Siapa yang tebar pesona sih, Om? Itu orang sendiri yang kesini. Aku kan nungguin Om Hari jemput aku. Ya udah, tapi kita jadikan ke paranormal untuk lihat kuntilanak di tubuh kamu. Ayo. Mas Hari mau kemana? Mau nganterin aku pulang. Aku nggak nanya ya sama kamu. Mas Hari
Hari kapan-kapan jalan sama aku. Kamu dengar ya, Lucy? Aku tuh nggak pernah suka sama kamu. Jadi jangan pernah kamu dekat-dekatin aku. Kalau sama Intan boleh jalan kan sekali-sekali Mas sama aku. Aku kesal semua laki-laki di pabrik selalu menyukai Intan. Lalu, apa maumu sekarang? Tolong beri mereka pelajaran, Mbak. Kamu ingin aku menyakiti mereka? Kamu jangan coba-coba melindungi Intan dariku. Rasakan ini! Kurang ajar kamu! Om Haris! Om, sampai kita pergi dari sini, Om. Ternyata anak Mas Hari juga terseret dalam masalah ini. Saya sangat kasihan karena anaknya masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Bu, jangan Bu. Jangan, Bu. Ayo Leni ikut ibu yuk. Jangan Bu, nanti saya kena marah sama Pak Hari. Saya itu ibunya Leni ya. Jadi, Mas Hari tuh nggak akan marah. Leni, kamu harus ikut ibu. Kamu jangan bawa Leni. Pergi kamu dari sini. Ayo dek, kita masuk ke rumah. Kakek, kuntilanak itu masih menggangguku, Kek. Maafkan kakek, cucuku. Kakek tidak bisa melindungimu lagi. Tapi kenapa, Kek? Kalung yang dipakai Intan itu menghalangi kakek untuk melindunginya. Kalau begitu, kalungnya harus kita lepas. Kek, kenapa kalung ini nggak bisa dilepas? Hanya ada satu cara untuk melepaskan kalung itu dari lehernya Intan. Gimana caranya, Kek? Kalung gaib itu harus diteteskan lebih dulu dengan air mata sapi. Osman, tolong ada surupan, Osman. Ada apa ini? Gak tahu. Pegangin. Itu bantuin, kasihan banget itu. Berarti kesurupan. Intan, kamu kan sering kesurupan. Jangan-jangan kamu dalang dari semua ini. Bener tuh. Bukan aku. Kalau gitu, kamu saya lapor ke HRD. Ya bener. Jangan itu benar. Saya sudah mendengar laporan tentang apa yang sudah terjadi tadi. Pak, itu bukan salah saya, Pak. Maafkan saya tidak bisa berisiko. Jadi saya dipecat, Pak. Iya, dengan berat hati hari ini kamu dipecat. Kehidupan saya benar-benar hancur. Saya merasa stres dengan ini. Kuntilanak menjadi masalah terbesar dalam hidup saya. Bagaimana caranya? Saya harus mendapatkan air mata sapi ini. Akan kubiarkan dia mendapatkan air mata sapi itu. Ternyata betul, ada juga sapi yang menangis. Aku harus mengambilnya. Cepat ambil air mata sapi itu. Biar kuntilanak ini aku yang hadapi. Saya melihat di sini ada kejadian-kejadian yang janggal juga. Waktu tengah malam,
kamu juga didatangi ya sosok berupa bayangan ketika kamu tidur. Apakah itu betul? Intan, kamu kenapa? Bu, aku dipecat dari pabrik, Bu. Itu pasti ada hubungannya dengan kamu buat hari, kan? Itu karena buat kamu. Bu, aku nggak ngerebut siapa-siapa. Alah, Ibu tahu kok semuanya. Ibu jahat ya. Ibu lebih percaya orang daripada aku. Minggir. Intan, dengar ya. Ibu nggak rela kalau kamu suka dengan orang yang dulu paman kamu sendiri. Ingat itu. Intan. Hah? Kamu ngapain kemari? Hah? Kak, aku datang cuma mau kasih ini, Kak. Apa? Dengerin. Kamu mau meracunin Intan? Iya. Akhirnya kalung itu lepas dari aku. Intan! Kenapa kamu lepas kalung ini? Ini pemberian bibimu untuk menjauhkan kamu dari makhluk gaib. Bu, Ibu salah. Justru Bibi kasih aku kalung itu supaya aku celaka, Bu. Hah? Ajeng, untuk apa kamu kasih kalung ini ke Intan? Intan bilang kalau kalung ini yang membuat dia celaka. Apa benar? Sekarang, kakak akan melakukan apapun yang aku perintahkan. Ibu kenapa, Bu? Ibu bangun. Ibu. Intan. Ibu kenapa cekik aku, Bu? Ibu cekik Intan. Ini pasti semua gara-gara Ajeng. Kenapa kamu bisa gagal? Bapakmu melindungi Intan dan mengusirku. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kamu bisa melakukan satu hal lagi. Apapun akan aku lakukan agar aku bisa mendapatkan ilmu seperti Bapak. Bapakmu menikahiku untuk menyempurnakan ilmunya. Maksudnya apa? Jika kamu mau, kamu bisa menikahi Boto Ijo untuk menyempurnakan ilmumu. Apa maumu di sini? Aku ingin kaya raya. Aku bisa membuatmu kaya raya. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus menikah denganku. Apapun akan aku lakukan, termasuk dengan menikah denganmu. Akhirnya 2 tahun yang lalu nyokap ke orang yang bisa kan kayak gitu. Kata itu aku ditempelin sama kuntilanak, diikutin sama kuntilanak selama udah 7 tahun. Nah aku baru tahunya 2 tahunnya itu. Nah aku udah bilang ke lain juga, tapi sama tetap jawabannya kayak gitu. Udah pernah diusir tapi nggak mau pergi. Seharusnya aku tidak berbuat seperti itu sama Intan. Dia nggak bersalah. Ini semua gara-gara Ajeng. Aku harus minta maaf sama Intan. Intan! Ibu maafin Intan, Bu, maafin Intan, Ibu yang minta maaf sama kamu. Selama ini Ibu selalu menyalahkan kamu. Maafin Ibu ya, Intan. Kamu lagi apa? Lagi main bareng yuk. Yuk. Kenapa kamu, Nek? Mau apa kamu? Aku akan membawa Redi agar Ajeng bisa menjadi kuat dan kaya. Tidak. Aku tidak akan membiarkan kamu mengambil Redi sebagai tumbal. Pergi kamu! Pergi! Pergi! Pergi kamu!
Kenapa kamu mau melindungi Leni? Karena Leni adalah garis keturunanku. Ibu! Ibu! Kamu harus mati. Gimana caraku menolong keduanya? Intan! Kakak! Om Hari, makasih udah bantuin kita, Om. Iya, Hari. Makasih ya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kalian? Kamu udah menolong kami mengusir para setan. Mengusir para setan. Sekarang kamu bisa ambil tumbal. Perasaan ada yang ngikutin. Tapi nggak ada orang ya? Jadi berinding. Ada kucing. Bagus. Ilmuku akan menjadi sempurna. Tidak. Tumbal tadi hanya akan mendamai ilmumu sedikit saja. Apa maksudmu? Perlu tumbal yang lebih besar untuk menyempurnakan ilmu dan membuatmu kaya. Berikan aku tumbal segera. Kenapa ya Om banyak banget masalah dalam keluarga kita? Semuanya pasti ada jalan keluarnya kok, Intan. Awas ini, Intan. Berani-beraninya ya. Kamu berdua-duaan terang-terangan. Jangan, Ajeng. Kurang ajar kamu ya. Jangan pernah kau ganggu keturunan. Bapak. Kakek. Om. Kamu ikut aku. Ajeng. Bibi jangan, Bi. Om Hari, tolong. Om Hari. Aku puasa wetan kan itu disuruh sama bule aku. Suruh zikir, suruh baca Al-Fatihah 60 kali. Anas juga 60 kali. Nah, ketika aku baca itu, emang ada sosok harimau menyamperin aku. Terus aku tanya sama bule aku, itu sosok kenapa? Kata dia, nggak apa-apa, itu bakalan yang lindungin, katanya gitu. Diam kamu. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menolong. Bi, lepasin, Bi. Tolong. Tumbal darah sudah sedia. Ini baru tumbal yang tepat. Dan sekarang kamu bisa menaikkan ilmumu. Anak ini dulu dilindungi oleh kaki tua berjanggut. Nenek pernah menyuruhku zikir, membaca ayat kursi untuk mengusir makhluk seperti mereka. Ambil dia.
Kenapa kalian? Berhenti kamu! Diam! Bunuh dia! Nah Roy, pertanyaan aku nih, kalau emang bulenya suka melihat atau mungkin bukan hal yang lazim buat dia ya, malu-malu gaib gini. Iya. Ini kira-kira bulenya emang dekat dengan dunia mistis atau ilmu hitam, Roy? Iya betul, karena saya merasa seperti tadi yang saya bilang, ada satu garis ya. Intan! Aku harus masuk ke tubuh cucuku. Ibu, Nara. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Mbak Ajeng, Allah telah selamatkan dari buto ijo dan kuntilanak yang akan membawa lari Mbak Ajeng. Iya Pak Ustadz, saya sangat menyesal. Jadi saran dari saya, nasihat dari saya adalah seperti ini. Sosok kakek-kakek itu didiamkan saja. Apa yang saya alami adalah balasan dari apa yang leluhur saya lakukan. Kuntilanak itu ingin membalaskan dendamnya kepada kakek saya dan saya menjadi pelampiasan. Tetapi saya bersyukur karena semuanya telah berlalu dan ketika masalah datang, hanya kepada Allah lah tempat kita kembali.